Arsenal musim ini hampir menjuarai Premier League meski dengan budget pas-pasan. Arsenal selama ini mencetak gol lewat pemain winger, pemain sayap. Dibanding dengan Manchester City mempunyai penyerang tunggal yang mahal, Erling Haaland. Arsenal hanyalah mengandalkan pemain sayap seperti Bukayo Saka dari akademi, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, bahkan Gabriel Jesus pun sebenarnya lebih berposisi sebagai winger. Nah, posisi pemain sayap winger ini sebenarnya menurut matematika dan data-data statistik yang dihimpun, mereka hanya mencetak gol dengan probabilitas 7%. Winger probabilitas mencetak golnya hanya 7%. Dibanding dengan penyerang tengah mencetak gol probabilitasnya 30%. Dan untuk daerah yang lebih jauh bisa 15%. Karena winger itu biasanya mencetak gol di daerah di luar kotak ini ataupun di posisi menyamping. Nah, di sini saya akan mencoba memformulasikan sudut tembakan seorang pemain sayap dan seorang pemain penyerang tengah. Misalkan koordinat X ini adalah posisi seorang pemain sayap yang hendak mencetak gol. Misalnya di posisi titik biru ini X dan Y. Nah, sudut tembakan saya ukur dari kedua tiang gawang. Nah, sudut tembakan yang makin kecil artinya probabilitas mencetak gol makin kecil. Karena anak SD sekalipun yang bermain bola, mereka selalu berusaha menutup ruang tembak. Ruang tembak yang dimaksud itu sebenarnya adalah sudut tembakan ini. Nah, saya memformulasikan sudut tembakan ini dengan rumus-rumus yang sangat sederhana, rumus-rumus trigonometri, aturan sinus, aturan kosinus yang dipakai mulai SMA 1. Oke, nah jadi segitiga ini saya pindahkan keluar. Ini sudutnya theta, koordinat XY, ini sudut gamma. Nah, sisi ini saya berikan dengan simbol B, panjangnya B, ini A, ini C. Nah, B ini sebenarnya adalah panjang gawang 7,32 meter. Oke, nah di sini saya mencoba menghitung dulu untuk A ini. Saya pitagoraskan X kuadrat, X adalah di sini dan Y kuadrat, dan Y dikurang B per 2 kuadrat. Nah, sebelumnya saya ingatkan koordinat nol yang saya ambil ini adalah di tengah-tengah gawang, di tengah-tengah garis gawang ini. Oke, jadi ini adalah Y dikurang B per 2, jadi didapat A. Oke, untuk C saya pitagoraskan X kuadrat ditambah Y tambah B per 2, Y tambah B per 2. Oke, kemudian kedua persamaan ini saya jumlahkan sehingga A kuadrat tambah C kuadrat didapat persamaannya seperti ini. Nah, kemudian saya mencoba menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus di sini adalah sudut gamma ini diapit oleh sudut theta ini diapit oleh dua sisi A dan C. A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos theta. Oke, sama dengan sisi di depannya B kuadrat. Ini adalah aturan kosinus yang dipelajari anak SMA 1 yang sangat sederhana. Oke, A tambah C kuadrat ini saya masukkan ke atas. Nah, cos theta-nya saya hitung dulu di sini menggunakan aturan sinus. Nah, oke. Untuk sudut gamma, sin gamma depannya adalah sisi A. Untuk sudut theta depannya adalah sisi B. Nah, setelah itu kita coba hitung. Sin gamma ini adalah X per C. Sin gamma ini adalah X per C, depan per miring. Oke, dan dimasukkan sin gamma ini sebesar ini. Dapat cos ini saya substitusikan kemari. Dan didapat persamaan sudut tembakan dalam bentuk tan theta. Nah, B ini saya ganti dengan garis gawang 7,32. Nah, saya coba memformulasikan koordinat yang biasanya winger Arsenal mencetak gol. Bukayo Saka biasanya mencetak gol karena seorang pemain saya mencetak gol dari posisi menyamping. Misalnya koordinat 20,10 didapat sudut 16,7. Dibanding dengan Erling Haaland yang biasanya mencetak gol dari tengah-tengah ini di sini dengan koordinat 8,3 atau 6,2 didapat sudut yang lebih besar. Karena kalau kita mencetak gol dari tengah-tengah gawang, sudut yang didapat pastilah lebih besar. Nah, hasil statistik sepak bola menunjukkan sudut yang makin kecil, probabilitas mencetak gol makin kecil. Nah, di sini saya tunjukkan Bukayo Saka biasanya mencetak gol di posisi menyamping ataupun di luar yang sangat jauh. Nah,
Sudut tembakan 17, probabilitas 7%. Bandingkan dengan Erling Haaland yang mencetak gol di dalam kotak penalti ini. Sudut tembakan 55, peluang mencetak gol 30% ke atas. Nah, dan menurut Ajax Amsterdam Sport Scientist mengatakan, the larger the angle, the better the chance. Jadi makin besar sudut tembakan, probabilitasnya makin besar. Dan hebatnya Bukayo Saka di sini, kemampuan mendribble dia biasa-biasa saja. Tetapi kemampuannya di depan gawang sewaktu mencetak dari posisi jauh dan menyamping bisa memanfaatkan dengan maksimal peluang 7% ini. Makanya kemarin di Euro dan World Cup, orang lebih memilih Phil Foden dari Manchester City yang kemampuan mendribblenya ke sana kemari luar biasa. Tetapi kemampuan untuk shooting di depan gawang ini tidak seperti Bukayo Saka, karena shooting yang dilakukan pemain winger ini biasanya sangat kecil. Bukayo Saka mampu memaksimalkannya. Itulah alasan kenapa Arsenal bisa mengalahkan teori matematika ini di musim ini. Terima kasih. Magnificent finish.